Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami cintai sahabat-sahabat pengurus kajian Mafaza, kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kehadapan saudara-saudara kami yang menyimak via YouTube atau yang mendengarkan lewat radio Purnama CD. Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari Bu mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Masya Allah. Subhanallah. Saya pakai baju merah ini karena tadi pagi mengantarkan anak TK Aba dan SD Aisyah Garung untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Masya Allah, semoga Allah memberikan kita negara yang tunduk kepada aturan Allah, pemimpin yang taat kepada hukum Allah, rakyat yang manut sama perintah Allah, sehingga kita diberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke pilih mboten anten sing mboten ngertos Bu. Yang keberapa Bu? Ke-80. Nek hari jadi Wonosobo yang ke 200. Rasulullah lahir tahun gajah. Mari istighfar bersama-sama Bu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadir di tengah-tengah kita Dr. Arlin. Dok, tadi saya iseng buka Google. Lalu saya tanya sama Google, berapa jumlah sel yang ada dalam tubuh manusia? Google menjawab, jumlahnya 37 triliun sel. Ibu punya pot 5 saja. Kadang kita lupa menyirami, lupa memberi pupuk, lupa menyiangi. Sedangkan di tubuh kita ada berapa Bu? 37 triliun sel yang butuh dirawat, butuh diberi makan, butuh disehatkan, dan itu semuanya dirawat oleh siapa Bu? Siapa yang berani bilang Allah membiarkan kita? Saya tanya lagi ke Google. Google, berapa panjang pembuluh darah manusia rata-rata? Google menjawab, 100.000 kilometer. Pembuluh darah kita kalau diulur cukup untuk keliling bumi 2,5 kali. Masya Allah Bu. Kita aja paling acara tablik akbar, kabel dari mic ke kamera saja cok napa Bu? Bundet. Ini ada pembuluh kecil, panjangnya 100.000 kilometer, 2,5 kali kita mengutari bumi, dan kita nggak pernah merawat sama sekali. Yang merawat siapa? Lalu kita berani Allah nggak peduli sama kita Bu? Saya tanya lagi, Google, berapa beratnya otak manusia? Google menjawab 1,3 sampai 1,4 kilogram. Ibu pernah kepalanya sengkleh begini Bu? Atau begini Bu? Atau begini atau ke belakang? Tidak. Allah menyeimbangkan. Siapa yang merawatnya Bu? Allah. 3. Saya tanya lagi. Google. Berapa kali jantung memompa darah dalam 1 menit? Google menjawab 60 sampai 100 kali. Ibu nanti kondur, ambil pompa sepeda, dalam 1 menit mompa berapa kali Bu? 60 sampai
Dan itu belum jantung ketika kita berolahraga. Terakhir saya tanya Google, ginjal itu berapa kali mencuci darah kita setiap harinya? Kata Google, ginjal mencuci darah kita 50 kali dalam satu hari, Bu. Kalau ibu ngumbai saja 1 jam 1 kali, dalam sehari hanya berapa kali, Bu? 24 kali cuci. Ini ginjal mencuci darah kita 50 kali. Coba, Bu. Ketika kita mengatakan kalimat alhamdulillah, sampai dalam enggak, Bu? Ini kita belum bicara mata, belum bicara telinga, belum bicara ruas tulang, belum bicara yang lain, belum bicara empedu, belum bicara usus. Allahu Akbar. Betapa Allah sangat menjaga kita. Sekarang diumpamakan, ibu ngasih orang tiap hari, orang itu nggak pernah bilang terima kasih. Di hati gimana, Bu? Walaupun sudah ngaji, jangan mengharap terima kasih dari. Tapi kalau ibu memberi ke orang nggak terima kasih, itu di sini rausnya gimana, Bu? Tetap ada rasa. Tan saya orangnya ngenyek, ibu rasanya gimana, Bu? Gempong apa seneng, Bu? Allah memberikan nikmat yang tadi kita sebutkan saja kita sudah nggak mampu berpikir. Allah cuma minta satu, taat, yang taat bersyukur. Ada yang buka aurat, ada yang cari nafkah dengan cara yang haram, ada yang merendahkan manusia, Masya Allah. Tapi Allah terus ngasih kita rezeki, nggak diputus, walaupun kita terus bermaksiat. Allahu Akbar. Itulah zat yang maha rahman lagi maha rahim. Yang sering kita maksiati, tapi terus memberikan kita nikmat. Ya Allah, semoga ngaji kita bukan ngaji yang akan membawa muara kepada ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia yang belum ngaji. Aku lebih baik dari dia yang gak pernah duduk di majelis taklim. Tapi semoga ngaji kita tiap Sabtu, Senin sampai Ahad membawa kita kepada kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Sudah ngaji, alhamdulillahnya enggak sampai hati, Bu. Sudah ngaji dari Senin sampai Ahad, kita tuh alhamdulillah cuman di mana, Bu? Ya Allah, tuh 37 triliun. Masya Allah. Pembuluh darah yang sangat panjang, tidak pernah bundet. Kita nggak pernah ngecek. Bahkan kita nggak pernah bilang makasih ya jantung. Masya Allah, nggak pernah, Bu. Jalan aja kita. Seolah-olah kita nggak punya kewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Semoga Allah menolong kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan cara yang ihsan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad. Ibu bawa HP, mohon izin buka surah Al-Baqarah ayat 168. Al-Baqarah ayat 168. Sudah ketemu? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, yang dipanggil apa, Bu? Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah dari yang halal. Jadi ketika Allah memanggil dengan panggilan manusia,
Allah meminta kita untuk memakan apa-apa yang ada di bumi ini, yaitu makanan yang halalan thayyibah. Al-Baqarah ayat. Sekarang dibuka Al-Baqarah 172. Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu. Tadi yang dipanggil siapa? Manusia. Sekarang yang dipanggil orang-orang yang kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang thayyib dari yang aku anugerahkan atau rezekikan. Tadi di atas suruh makan yang apa? Halal. Yang dipanggil manusia. Ketika yang dipanggil orang yang beriman, kita disuruh makan yang apa? Thayyib. Ada yang hilang? Apa yang hilang, Bu? Gak ada lagi kalimat halal. Kalau panggilannya umum buat manusia, makanlah yang halal. Tapi kalau panggilannya buat orang-orang yang beriman, halalnya dihilangkan. Kenapa? Karena wis kudu nenek wong beriman yang dicari barang yang halal. Maka tinggal mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang thayyib. Karena halal itu enggak jadi pembahasan kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, 2 ayat ini hendaklah menjadi renungan kita di siang ini, Bu. Kalau hari ini kita bicaranya masih halal haram, itu umume menungso. Kudune kita sudah duduk di majelis taklim menjadi orang-orang yang mukmin. Kita tidak lagi bicara tentang halal haram, tapi kita bicara yang halal lagi, thayyib. Apa hubungannya dengan materi kajian hari ini? Ya Allah, hari ini, Bu, kita merayakan 17 Agustus bukan lagi bicara yang boleh sama enggak, yang haram atau enggak. Mestinya kita sudah berbicara bagaimana cara merayakan hari kemerdekaan dengan cara yang thayyib. Kemarin kami evaluasi guru-guru, kami sampaikan enggak boleh ada lomba yang tidak mendidik. Kita sudah enggak bicara halal haram. Sudah enggak, itu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan. Kalau sudah orang yang beriman, kulu min thayyibat. Rayakan Indonesia kemerdekaan ini dengan cara yang baik. Bukan hanya bahagia-bahagia. Maka seorang ustadz menulis, Bu, di statusnya, saya tertarik, Bu. Aku enggak percaya Indonesia tidak baik-baik saja. Nyatanya semua orang sekarang sedang pada joget, bergembira, berdandan corang-coreng, gitu, Bu. 2 meli tumpeng, damel napa meleh, Bu? Lomba-lomba loncat sana loncat. Siapa bilang negara kita nggak baik-baik, Bu? Ya Allah, saya langsung, ya Allah Ustaz, tulisan ini begitu menusuk saya, Bu. Kata beliau, saya nggak percaya negara ini sedang tidak baik-baik. Nyatanya semua orang bergembira hura-hura, Bu. Walaupun hanya beberapa hari. Setelah itu pusing. Maka hari ini kita akan bahas kaidah yang ke-21. Fasallallahu ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, tuntun kami ya Allah mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan cara yang Engkau ridhoi, Bu. Dulu zaman saya kecil tuh lomba membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dulu Ibu apal nggih? Lare sakniki kinten-kinten apal mboten, Bu? Bagaimana dulu ketika kita nyanyi 17 Agustus, itu nyanyinya dari mana, Bu?
Kula kelingan Bu, leng tuku seragam merah putih niku angger 17 Agustus Bu. Jadi setahun pisan klambine anyar angger ajeng upacara tumbasaken kalih bapak ngisoran wiru anyar dhuwuran putih jaman riyen dereng ngagem napa Bu? Dereng ngagem kodong kocer loro delai peta merah putih. Masya Allah. Begitu bahagianya. Hari ini tidak tahu kita sebenarnya merayakan itu benar-benar bahagia atau kita hanya berpura-pura bahagia. Taib Ibunda, kaidah yang ke-21. Bunyinya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Syekhul Islam mengatakan sanad hadis ini jayyid. Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Masya Allah, sesiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Sekarang HP-nya dipegang lagi Bu. Buka surah Ali Imran ayat 139. Surat nama Bu? Tadi Al-Baqarah ayat berapa? 167, 172. Angkanya kebalik, gampang ingatnya. Sekarang Ali Imran ayat, nah, bunyinya bagaimana Bu? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Terjemahnya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi. A'lau itu dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris namanya superlatif Bu. Good, better, best. Kamu paling tinggi. Kata Allah apa? In kuntum, kalau kamu orang yang sekarang yang tinggi siapa Bu? Orang yang beriman. Yang kuat siapa Bu? Orang yang beriman. Yang gagah siapa Ibu? Orang yang beriman. Kita itu kata Allah tempatnya di tempat yang paling mana? Kalau kita beriman, maka tempat kita di tempat yang mana Bu? Pertanyaan kedua, Ali Imran ayat berapa tadi? Ada peradaban yang modern, ada peradaban yang terbelakang. Mana yang mungkin meniru? Yang lemah niru yang kuat peradabannya, atau yang kuat peradabannya niru yang lemah? Yang lemah niru yang, Ibu sudah menjawab. Saya tanya lagi. Sekarang yang niru budaya-budaya yang tidak sesuai Islam, itu orang yang gak muslim niru budayanya orang muslim, atau kebanyakan orang muslim niru budayanya orang yang bukan muslim? Tadi surat Ali Imran yang tinggi siapa? Lalu kenapa kita meniru? Kata Ibu tadi yang bawah niru yang, mestinya yang ditiru siapa? Kita Bu. Mestinya yang dicontoh, yang diikuti siapa? Kita, orang yang beriman. Peradabannya kita, adatnya kita, adabnya kita, akhlaknya kita. Tapi apa yang terjadi hari ini? Justru sebaliknya, kita yang meniru adabnya mereka, budayanya mereka. Berarti kesimpulannya, apakah hari ini kita berada posisinya di bawah? Islam tidak pernah di bawah Bu. Tapi pengikutnya yang membuat dirinya kemudian di mana Bu?
karena tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Coba sampai sini saya kayak mau berhenti ngajinya, Bu. Betapa rendah hari ini kita. Ngikutin. Mestinya kita yang diikuti, bukan yang bebek. Mestinya mereka yang mencontoh kita, karena kita pemilik agama yang sempurna. Tapi kenapa kebanyakan dari kita sendiri hari ini sing seneng tiru-tiru, bahasa cahnome FOMO. What is the meaning of FOMO, Bu? Ibu tahu FOMO? Apa artinya? Ayo, FOMO itu kan singkatan, Bu. Tulis, Bu. Fear of missing out. Orang Islam tuh yang ngajinya harus pakai bahasa Inggris, walaupun hanya tahu satu singkatan, Bu. FOMO artinya fear of missing out. Orang yang takut ketinggalan. Saking takutnya dikatakan tertinggal, maka dia akan ikut-ikutan. Kalau saya baca-baca, lagi-lagi saya tanyanya Google, kadang-kadang tanya buku. Kata Google, Bu, orang FOMO itu orang yang menganggap kehidupan orang lain tuh lebih enak, Bu. Kayaknya nek gue kelambi yang kana luweh apik ya. Kayaknya nek dandan yang kana luweh apik ya. Kayaknya nek dandan ngono njur anting-antingnya nang jaba kayaknya luweh gaul, Bu. Kayak nek nggo klambi yang kana nyong luweh ayu. Itu tandanya orang FOMO itu selalu menganggap kehidupan orang lain lebih napa, Bu? Lebih keren. Menganggap hidupnya sendiri tidak napa? Itu enggak masalah kalau dalam kehidupan dunia. Tetapi menjadi masalah, kapik temennya nonggo klambi yang kana, berarti nyong nggo baju kurung kang kene keton tua lho. Nyong amor nggo klambi yang kana. Itu orang FOMO, Bu. Menganggap budaya orang lain, menganggap kehidupan orang lain lebih enak, lebih modern, lebih hebat. Lalu kita berupaya, Masya Allah, untuk ikut. Kayaknya kalau kayak gitu lebih keren deh aku. Maka pelan-pelan jilbabnya diganti gayanya, bajunya diganti, cara memakai alas kaki diganti, jalannya, kendaraannya, semuanya diganti. Karena pengen seperti dia, karena kita menganggap dia lebih nopo, Bu. Masya Allah. Liuja, apa lagu itu, Bu? Qallatu zahiru ma fihim. Itu lagunya bagus banget. La nahtajul mala kay nasdadu jamala jauharuna huna fi qalbi. Itu Masya Allah, nyora botoh nih luang kae. Saya tuh harga dirinya di mana, Bu? Bukan di pakaian, bukan di duit, bukan di gaya. Orang Islam tuh punya harga diri di mana, Bu? Hatinya, imannya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Itulah ketika ajaran Islam mulai diletakkan oleh pemeluknya. Maka akhirnya apa? Kita menjadi orang yang tertinggal, kita menjadi orang yang terbelakang, merasa rendah, kemudian supaya tinggi saya harus seperti dia. Padahal kita tadi Ali Imran yang paling nopo, Bu? Masya Allah. Umar bin Khattab ketika mau mengambil kunci setelah Baitul Maqdis ditaklukkan, datang bawa pasukan, Bu? Cuman berdua. Naik untanya gantian. Umar capek naik, Umar sembuh capeknya turun, gantian pengawalnya naik terus sampai ke tanah Al-Quds. Begitu sampai sana yang nyambut bingung, endi ki rajane, Bu? Gak ada orang spesial datang dengan pakaian yang gagah, dengan kendaraan yang mewah, dengan pengawalan yang luar biasa. Umar datang dengan baju yang lusuh, tapi mereka hormatnya luar biasa. Karena di dalam hati Umar ada nama, Bu. Nyun sewu, Bu. Hari ini ya Allah, saya miris sekali melihat apa yang ada di Pati, Bu. Mestinya pemimpin yang dihormati oleh rakyatnya digimanain, Bu? Sama Mas Husen, Bu. Bu. Masya Allah. Kenapa, Bu? Kenapa orang tak lagi menghormati kita? Kenapa orang tak lagi melihat kewibawaan pada diri seorang muslim?
karena seorang muslim tak lagi membawa jati dirinya dalam kehidupannya, Bu. Liyane njokot haram, pada tiru-tiru. Liyane dagange curang, tiru-tiru. Liyane korupsi, ya tiru-tiru. Liyane ngendikan orang apik ya tiru-tiru. Liyane nonton tontonan yang tidak baik juga kita tiru-tiru. Kita tak punya lagi prinsip. Pada suatu saat kami berada di acara walimah. Kemudian datanglah Imam Ahmad bin Hambal. Ketika ia masuk ke dalam rumah, ia melihat sebuah kursi yang di atasnya terdapat bejana perak. Bejana nih kalau wadah lah bro, baskom bro, Masya Allah. Terbuat dari, sehingga beliau keluar. Lalu tuan rumah menyusulnya. Namun Imam Ahmad bin Hambal mengibaskan tangannya. Mungkin toyo, kok imamnya langsung pergi, kemudian dikejar, tapi tangannya dikibaskan. Lalu dia berkata, itu gaya hidupnya orang Majusi. Itu gaya hidupnya orang Majusi. Imam Ahmad bin Hambal mboten sios kondangan, lantas beliau medal dengan mengatakan itu cara makan yang kayak gitu itu, cara duduk yang bejananya pakai kayak gitu tuh gayanya orang. Hari ini kalau kita datang ke pernikahan isinya apa, Bu? Sadafar metuah. Kalingannya orang nasi ngoyok. Kalau tadi Imam Ahmad bin Hambal keluar dia ngejar, Bu. Ibu sanggup nggak kondangan kalau lihat kemaksiatan keluar nggak jadi kondangan? Sanggup nggak, Bu? Boten us wong malah nek ora ana kursi milu dahar karo ngedek. Jangan tersinggung, nggak ada di sini. Itu di benua. Sanggup keluar, Bu? Ketika di situ ada tontonan-tontonan yang tidak, kemudian kita keluar memilih yang penting salaman kemudian keluar. Enggak, malah ikut. Malah ikut berdiri, pakai tangan kiri. Di mana kemuliaan orang Islam, Ibu? Masya Allah. Kita dulu pernah Ibu ngaji, Bu. Rasulullah itu enggak seneng kalau orang muslim makan pakai tempat makan yang ada kakinya, Bu. Pernah ya? Ada yang ingat deh? Kami pernah sampaikan di forum ini. Hari ini tempat makan kita itu ada apanya semua, Bu? Dan itu melambangkan apa, Bu? Karena itu kata Rasulullah melambangkan kita kebalik. Rasulullah nggak senang dengan simbol yang melambangkan kemewahan. Kita sebaliknya. Senang kalau ada barang yang membuat kita nampak. Itulah. Masya Allah. Ketika saya mempelajari kaidah ini hanya istighfar berkali-kali, Bu. Astaghfirullahaladzim. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Beliau keluar. Tak jadi kondangan. Karena di dalamnya terjadi beberapa adat yang biasanya dilakukan oleh orang Majusi. Taib. Namanya tasyabbuh. Hadisnya tadi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Ikuti kami, mohon izin tasyabbuh. Lagi. Tasyabbuh itu FOMO. Tasyabbuh itu niru-niru. Tasyabbuh niku melu-melu. Tasyabbuh itu ikut-ikutan. Akidah, perkataan, gaya pakaian, gaya bicara. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Masya Allah. Supaya kita mirip dengan mereka. Karena kita menganggap mereka lebih apa, Bu? Lebih hebat. Itu yang disebut dengan apa, Bu? Tasyabbuh. Ada 3 prinsip tasyabbuh. Berapa, Bu? 1. Disebut kita tasyabbuh. Ibu, kita kan muslim. Tapi kata Rasulullah, sesiapa yang mirip dengan suatu kaum, maka kita bagian dari kaum itu. Kalau kok yang kita miripi itu budaya orang-orang yang tidak beriman, berarti kita bagian dari, ya Allah. Kenapa betul ngeri, Bu? Ini Kanjeng Nabi. Apa hari ini yang kita pelajari, Bu?
Sampai kita tidak mampu lagi tegap membela prinsip-prinsip Islam. Kenapa kita takut berbeda? Kenapa kita takut menjadi orang yang tidak umum batire, Bu? Kata Rasulullah SAW, kalau kita ikut-ikutan, kamu bagian dari dia. Prinsipnya ada 3. 1, yang diikuti adalah ciri khasnya mereka. Dari mana kita tahu ciri khas itu? Kita disebut tasyabuh. Kalau yang kita ikuti itu adalah ciri khasnya mereka. Contoh. Dan ciri khas itu bisa kita ketahui dari 2 perkara. 1, dari kasat mata, ancen dewek ngerti nek niku ciri khasnya mereka. Secondly, dari dalil syar'i. Sekarang dari kasat mata. Ibu tahu kalau hari Natal apa ciri khas yang paling menonjol yang bisa kita lihat secara kasat mata? Pohon Natal, kemudian yang satu topi nopo. Ada nggak seruangan ini yang nggak tahu, Bu? Kalau tanya saya lebih luas lagi, kira-kira semuanya sepakat pada tahu nggak, Bu? Tahu, Bu. Itu secara kasat mata itu ciri khas. Kalau kita ikut-ikutan menggunakan itu, fahuwa minhum. Kata Rasulullah, maka dia bagian dari mereka. Karena itu jelas ciri khasnya. Itu secara apa, Bu? Gereta anak wong orang ngerti ya. Ya mungkin dia tinggal di pedalaman, tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada apa lagi, Bu? Masya Allah. Sehingga dia tidak tahu, iku si topi apa? Lah kamalah nang internet anak aliran apa kae pecine persis seperti Masya Allah. Ini secara kasat mata dah, Bu. Kayaknya kalau jamaah mafazaan nih sang kami ngertos nggih. Nek niku namine napa? Utawi pohon napa, Bu? Masya Allah. Mangka nek dewek niru-niru itulah yang dimasukkan dalam tasyabuh. 2 dari dalil. Dulu ketika azan belum disyariatkan, sahabat itu sami kumpul. Gimana ya cara manggil orang sholat? Maka kemudian sahabat usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan bendera? Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, ada seorang sahabat yang diutus untuk memancangkan apa? Bendera. Nanti yang lain biar ikut bendera. Oh, berarti sudah masuk waktu. Namun Rasulullah tidak menerimanya. Kemudian sahabat usul, bagaimana kalau dengan trompet? Kata Rasulullah, no. Karena itu budayanya orang Yahudi. Di sebuah kota kecil. Di Pulau Mars. Ketika datang tahun baru 1 Januari jam 12 malam. Apa yang mereka tiup? Kira-kira kalau kita lihat KTP-nya apa agamanya? Rasulullah nggak mau karena itu ciri khasnya orang Yahudi. Sahabat usul lagi, ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita tandai waktu sholat itu by lonceng? Deng deng, deng deng. Lalu orang tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Kata Rasulullah, enggak. Karena lonceng itu adalah budayanya orang Nasrani. Lalu apa yang dilakukan orang Islam sekarang? Masya Allah. Meniru Rasulullah, kemudian turun syariat azan. Dipanggil orang sholat dengan panggilan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan 24 jam bumi ini tidak pernah berhenti dari suara nopo. Wong Tenggarong mawon asare pernah telu. Jam 3 adzan, jam 4 adzan, 4:30. Maka nggak usah bayangin yang jauh-jauh, Bu. Tidak pernah berhenti dari suara apa, Bu? Masya Allah. Sekarang Ibu tahu Majusi itu apa? Penyembah apa, Bu? Berarti mereka kalau berdoa di mana, Bu?
di depan api. Hari ini di sebuah negeri, jangan tersinggung. Ustaz Eva tuh baik hati, Bu. Ini nggak ada di Indonesia, adanya di benua. Anak-anak ibu dibelikan kue, lalu ibu nyalakan api. Lalu kita sampaikan kepada anak-anak kita, nak, make a wish. Wow. Kelihatannya modern karena wish itu pakai bahasa. Kayak kita tuh kalau bisa ngomong bahasa Inggris tuh kayak kita tuh udah yang kok bahasa Indonesianya Ustaz Eva jadi begini, Bu. Kayak kita tuh yang paling gitu, Bu. Lalu kita minta anak kita, ayo nak berdoa dulu sebelum tiup lilinnya. Setelah itu, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, sekarang juga. Ya Allah, niru siapa, Bu? Umur kita itu kurang. Kudune karo bojone duwe jatah egen 10 tahun, kelong setahun kok malah seneng, Bu. Pastinya nangis, Pak. Nek nyong umure sewidak telu berarti gari pirang tahun maning. Kenapa sih berat banget ninggal kayak gini, Bu? Kita tuh mau ngaji dengan gaya apa? Kenapa berat banget tinggal budaya seperti ini? Siapa yang kita tiru? Hidup kita tuh cuman sebentar. Paling banter swidak 10 tahun. Dikubur kita akan lebih lama. Imam Syafi'i sudah berapa lama dikubur? Imam Bukhari sudah berapa lama dikubur? Baginda Muhammad SAW sudah berapa lama dikubur? Hidup kita di dunia cuman sebentar. Niru siapa? Apa yang akan kita sampaikan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ayolah. Jangan ajarkan anak kita seperti itu. Kalau mau beli kue beli aja. Tinggal datang ke Aneka, tinggal datang ke Anyar atau minta teman-teman yang bisa bikin kue. Gak harus nunggu ulang tahun. Kayaknya abis ini Ustaz Eva di unfollow kabeh. Nyorapan milu media Ustaz Eva. Kok naik ulang tahun yang marai. Konangan padahal wes ngaji. Ayolah, Bu. Kamu pengen kue, yuk beli. Gitu. Pengen niup lilin, belikan lilin itu loh, Bu. Jadi sumet. Bu. Jadi bilang sama anak kita, demu. Nah, Bu. Itu untuk melatih napas. Nah, Bu. Gitu, Bu. Nah, Bu. Ayolah. Tolonglah. Saya tugasnya menyampaikan. Itu pilihan kita masing-masing. Tapi besok tolong jangan tuntut saya lagi. Saya sudah mengingatkan ibu-ibu. Ayolah berhenti mengikuti yang seperti. Fahuwa minhum. Kalau ibu nggak percaya, Bu. Ini boleh nggak percaya sama saya. Tapi itu ucapan baginda Nabi. Siapa yang mirip dengan sebuah kaum. Fahuwa minhum. Maka ibu adalah bagian dari orang Majusi. Penyembah apa? Berarti orang musyrik. Kemana kita pulang? Neraka atau surga? Ayolah. Ini belum yang lain. Bu. Apalagi yang kita tiru. Sampai pernikahan sebenarnya, Bu. Nggak ada sebenarnya dalam Islam itu kita kemudian tukar nama, Bu. Insya Allah. Apalagi pada saling nganggok. Nah, hurung diti apa-apanya wis nama, Bu. Jor foto bareng. Jangan tersinggung, nggak ada di sini. Sudah mending beberapa biar nampak Islami yang memakaikan siapa, Bu? Ibunya. Supaya ulang tahunnya terlihat lebih Islami pakai Id Mubarak. Pakai Happy Milad. Kalau Milad gitu jadi syar'i gitu, Bu. Milad Said Mabruk ya, Mabruk. Kalau pakai Mabruk gitu jadi syar'i gitu, Bu. Majusinya jadi hilang gitu kalau kita pakai Mabruk. Ini Ustaz Eva udah pol keras ini ngajinya, Bu. Masya Allah. Dengan apa lagi? Kalau kata-kata Nabi sudah nggak didengarkan lagi. Ya Allah. Kalau Nabi berkata tidak akan masuk surga orang yang menarik atau memungut pajak. Kalau ucapan Nabi sudah tidak didengar, lalu ucapan siapa lagi yang mau kita ikuti? Kita bagian dari Majusi, kita bagian dari Yahudi, kita bagian dari Nasrani. Padahal kita kalau baca Al-Fatihah,
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Baca tafsir, itu tafsirannya adalah jalannya orang Yahudi dan orang, gak matching Fatihah kita sama apa yang kita lakukan, Bu. Kita sholat 17 kali minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya Nabi, jalannya para sahabat. Kita minta sama Allah, tapi kita minta ya Allah jangan kami biarkan kami berjalan di jalannya orang Yahudi dan orang Nasrani, tapi kehidupan kita mengikuti cara mereka. Lalu Allah harus gimana lagi sama kita, Bu? Masih dikasih jantungnya sehat hari ini, Bu. Kita terus bermaksiat. Katanya minta jalan yang lurus. Dikasih tahu nggak diikuti. Katanya nggak pengen kayak orang Yahudi dan Nasrani. Tapi justru kamu lakukan. Niki ibu kalau ngomong sama orang kayak gini gimana kira-kira, Bu? Cari deken luk ditodohna. Todohna ora lakoni. Cari deken emoh dalan kue. Tak penging. Malah ibu kira-kira ngomong orang kayak gitu pengen dibawakan apa sama orang itu, Bu? Ya Allah, pantes samono dikatakan, Bu. Ya Allah. Tapi Allah sampai hari ini kasih kita kesempatan untuk hidup. Supaya apa? Supaya kita kalau belajar tuh astagfirullahaladzim, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita harus cepat-cepat taubat, Bu. Yang kedua, kita tidak dikatakan tasyabbuh kalau memang itu ada syariatnya, walaupun kita mirip. Contoh, ibu pernah lihat orang Yahudi di TV, di TV. Apakah mereka berjenggot? Iya. Lalu orang Islam sunnahnya apa? Maka itu tidak dikatakan tasyabbuh, walaupun mirip karena memang ada syariatnya. Apa syariatnya? Ketika suatu hari Rasulullah SAW Juzzu asyawarib wa arkhu al-lihya khaliful majusi, pendekkan kumis dan biarkanlah jenggot, selisihilah orang majusi. Maka suami-suami ibu itu diberikan apalah dari seledri apa lengah Jawa apa napa rikine men datokol napa nih, Bu? Bukan sininya yang dingu. Apa minyak orang areng, Bu? Celai rikine, Bu. Ben apa, Bu? Selisihilah orang majusi. Khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrik. Wa firrul lihya. Biarkanlah jenggot. Wa ahfus syawarib. Dan pendekkanlah kumis. Maka ibu yang suaminya kumisan dirayu, papa, ya Allah, I love you mama, Pak. Tolong kumisnya diapakan? Bukan ini yang suruh manjangin, tapi mana, Bu? Orang Yahudi jenggot. Bahkan ibu suka lihat sininya dikepang, Bu. Tapi kalau kita jenggotan bukan sama kayak orang Yahudi. Karena memang kita ada syariatnya. Orang Yahudi itu disyariatkan untuk bercadar, menutup aurat loh. Maka kalau hari ini kita menutup aurat, agamamu gak konsisten. Kamu niru-niru orang. Kita gak disebut niru karena itu memang ada syariatnya. Puasa Muharram, orang Yahudi puasa. Ya kan, Bu? Tanggal 10. Karena mereka mensyukuri hari di mana Musa mampu mengalahkan. Maka kata Nabi, kita lebih berhak lagi untuk taat kepada Musa. Selisihi mereka, puasanya dari kapan? Tanggal 9 dan 10. Jadi kalau kita ikut puasa, bukan begitu. Bukan niru, karena ada syariatnya. Sama, katanya Sinau kemarin di Mafaza, jangan tiru-tiru. Orang Yahudi pakai pesawat. Jadi kamu kalau pakai pesawat namanya tasyabbuh. Mah kurang jauh itu Mas Tipu. Pesawat. Deken berarti orang kena haji, nggo mobil, orang kena nggo pesawat, kenane nggo unta apa nggo galon. Bukan itu tasyabbuh.
Jadi kita boleh pakai jas seperti mereka, kita boleh pakai pesawat, kita belajar pesawat ulang-alik, pesawat jet tempur, teknologi nuklir, kita belajar ilmu kedokteran. Ini malah kadang-kadang salah. Wes umat Islam semang pinter-pinter ngemben matematika ora takoni nang kuburan. Saya kalau ada yang bilang kayak gitu pengen tak di. Kalau kita prinsipnya kayak gitu, kita jadi umat yang bodoh. Semua hitung-hitungan, konstruksi, kimia dikuasai oleh siapa, Bu? Maka orang Islam jadi bawahannya, Bu. Kita itu kalau sinau matematika sudah ada iman kan, ya ayyuhalladzina amanu tadi, Bu. Maka ilmunya akan kita gunakan untuk menghitung gimana bangun masjid supaya ndak bocor misalnya, Bu. Itu kan ilmu apa, Bu? Wes gak usah jadi dokter, sesuk nang kubur ora takoni kowe dokter apa? Walah. Ya gawat kalau kayak gini. Kalau dokternya itu beriman, Bu, Masya Allah. Tadi Masya Allah 2,5 kali ngelilingi bumi. Gimana mau berbuat maksiat, Bu? Masya Allah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi jangan salah, Ibu. Kita kalau pakai jas bukan tasyabuh. Makanya dulu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Bu, mengajak orang-orang Yogyakarta untuk belajar pakai meja. Kemudian pakai jas, pakai buku dan apa, Bu? Apa yang diteriaki, Bu? Kiai kafir, kiai kafir, kiai kafir. Karena yang pakai jas orang Belanda kafir. Yang sinau pakai meja, pakai kursi orang Belanda kafir. Yang sinau pakai buku, pakai pulpen, maka langgarnya Kiai Ahmad Dahlan itu dirobohkan karena dianggap kiai sesat, Bu. Kiai kafir karena mirip karo wong. Nah niki salah niki, Bu. Masya Allah. 3. Kita untuk disebut tasyabuh itu nggak perlu niat. Contoh gini. Ustazah, kula memang nggih topi niku tapi kula mboten niat tasyabuh. Kata ulama nggak butuh niat. Ibu sudah dikatakan tasyabuh. Kalau yang ditiru adalah ciri khasnya mereka. Jadi misalnya saya pakai topi yang tadi kita sebutkan sama-sama tuh, Bu. Lalu saya bilang gini sama Ustadz, kula mboten niat kok, kula menggo dolanan. Enggak butuh niat untuk dikatakan sebagai orang napa, Bu? Tan saya kok niat, dosane pengken tikel, Bu. Tan saya ngeten, Mbak, jangan pakai kayak gitu. Terserah gue lah. Kepala-kepala gue, rambut-rambut gue, urip-urip kula dhewe, sadae paranu kok wedang ra. Bayar ke ledeng ora bayar ke kula sekolah, karep-karep kula dhewe arep nggo topi kaya ngono apa? Tansaya kalimatnya kayak gitu, Bu. Enggak niat saja dianggap sebagai apa? Apalagi jarak setelah kita tahu ilmunya. Berapa dosanya, Bu? Lah kula nengger kados niki mboten ajeng ngaos mawon lah, Us. Ben mboten napa, Bu? Ben mboten ngertos. Jarine nek mboten ngertos nglakoni mboten jangan ayem-ayem. Besok ditanya sama Allah, kamu kayak gini nggak tahu? Kata Allah gitu. Kamu kayak gini nggak tahu? Enggak, saya nggak tahu. Kamu kemana aja? Di saat orang hari Sabtu duduk mempelajari syariat Islam, kamu kemana? Hah? HP kamu buat nonton apa? Gitu, Bu. Jangan kita terus yang rapan ngaji lah. Yakin barang ngaji apa? Apakah orang oleh ya? Bener angel temen uripe. Kita akan ditanya dengan pertanyaan lain. Kamu kemana, Mbak? Di saat orang berbondong-bondong pelajari halal haram, kamu kemana? Di saat orang yang dibuka itu flyer pengajian. Ada Ustadz Firanda datang, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Hanan Ataki, ada Ustadz Irfan, ada Ustadz Haris. Kamu HP-nya buat buka apa? Maka kita pakai HP bukan tasyabuh. Maka HP kita jangan kita gunakan untuk nonton yang gak dicintai Allah. HP kita gunakan untuk berdakwah. Jadi enggak butuh apa, Bu? Apalagi niat. Apalagi niat delengna malah napa nembe, Bu? Semaur utawi in English is sewala, Bu. Terserah gue lah. Misalnya, Bu. Paha-paha gue, badan-badan gue mau buat joget ya terserah gue, apa urusan lo? Gak usah ngurusin hidupnya orang. Ya Allah, Allah. Apalagi berani kayak gitu.
Maka dawasane napa Bu? Tewikel tikel. 1. Food, napa Bu? 2. Fashion. 3. Fun, napa Bu? Coba sadari betul. Hari ini kita terjajah lewat satu pintu namanya food. Food niku napa Bu? Nggih napa mboten Bu? Kepiye carane wong sakniki niku dianggap keren nek panganane napa? Sing jenenge rada Inggris ngene Bu. Green bowl with coconut. Barang metu klepon. Green hijau bola with coconut dengan berudan kelapa. Barang keluar klepon. Rice with vegetables, baby shrimp and kecombrang. Barang metu mekono. Nasi campur sayur tambah kembang combrang with baby shrimp utawi resek urang. Nah niku Bu. Pokoknya gerorong bahasa Inggris panganane urang apa? Sampai kita tak peduli lagi apakah itu halal atau haram. Ini tugasnya ibu-ibu loh. Karena ibu-ibu niku kalih masak maos basmalah. Karena nek dicari suami itu suaminya kerjanya halal. Ibu ndulang Allahumma barik lana. Jadi halalan thayyiban. Tapi anak-anak kita sekarang dijajah. Kayak makan nasi dengan rese itu kayak what kind of food? Wes. Ini makanan apa ini Bu? Apa meneh sego tiwul pun mboten ngertos Bu. Sambel grosreh, dadar endok, dalai barudan kerambil. Lapar ya Bu. Sekarang itu kalau nggak namanya omelet. Wah, with apa-apa, barbecue, saus, sudah keren Bu. Sadar nggak sih kalau kita dijajah Bu? Dulu kita makan bakso itu enak enggak Bu? Walah. Yang dimakan pertama adalah tahunya. Setelah itu minyak. Setelah itu baksonya itu aja dikrikitin jabone riyen Bu. Dikuliti pun bunter nika pun jabone telas kayak mawon dipangan apa Bu? Jerone. Nikmatnya ketika ibu kita mau pergi mboten sanderek engko tak tumbasna bakso. Manute pol Bu. Angger paing tumbasaken lapis kali klepon karo dawet simbah. Walah, angger ana montor wis muni ikae wong pasar berarti is pulang. Hari ini anak kita enggak usah ikut ngaji Bunda ya Nak, nanti tak beliin bakso. Aku mau bakso, tapi yang Kenzler. Wes. Baksonya harus nama Bu? Yang ada hot-hotnya Bu. Coba bayangkan. Sadar enggak kalau kita dijajah Bu? Kita tuh niru, kita menganggap hidup kita nggak keren kalau makanan kita nggak kayak yang di internet itu. Terbukanya informasi, kemudian kita buka layar, boleh jebule nek wong wedang ke kudu dalai ban, jeruk atau stroberi. Nek ora keren Bu. Ternyata makan itu nasinya harus begini. Ternyata bekal anak itu harus begini. Sehingga anak-anak kita nggak mau lagi bawa nasi putih. Tempe goreng, sayur bayam. Nasinya harus dibentuk nama Bu. Ya itu seestetika, boleh itu. Tapi dalam konteks ini, saking terbukanya dunia kepada kita Bu. Kita tahu apa yang orang Eropa makan. Dulu kita nggak tahu Bu. Wong anggur jake mengwono sobo tuku es krim. Walah, gua cel itu kan Karang Mangu Bu. Wadahnya dikumbah. Nggih pasaran pamerna batire nyong wingi tes mangan. Hari ini es krim tuh nggak keren karena kita udah ngelihat orang Eropa tuh makan apa itu ya Bu? Ya Allah, kaviar apa maning jenenge apa? Steak mawon sing wagyu. Wagyu ke apa ya? Sehingga kita tuh apa Bu? Kalau kita nggak makan kayak gitu, kita nggak apa? Maka coba kita kalau makan nasi biasa nggak difoto. Tapi kalau ibu lagi makan makanan yang kayak makanan di internet itu, ibu apa Bu? Itulah FOMO tadi Bu. Jadi orang FOMO itu pengen diakui bahwa saya sudah keren karena saya sudah mencoba steak wagyu.
contoh. Dijajah dari apa Bu? Makanan. Yang kedua, fashion. Coro anggon. Kulo kelingan banget. Ketika saya ngaji di Setieng yang ceramah adalah Profesor Yusuf dari Kepil, Bu. Beliau berkata begini, dulu saya pernah ngajak simbok saya keluar ke pasar. Bok, nyong batiri meng pasar njo. Simboknya saya itu nolak. Emoh, anu reko simbok jari teh sewek. Tidak mau keluar ke pasar krono jaritnya sewek. Apa yang terjadi hari ini, Bu? Kelambi mawon sengaja niki ampun dirapeti nggih, disewek tekan dawa. Kang arep rapet burine bolong, gulune rapet dadane. Ya Allah. Niru siapa? Kata Islam suruh julurkan jilbabmu, panjangkan gamismu, tutup auratmu. Sekarang kita niru siapa? Tutup perhiasan yang tidak biasa nampak. Tapi hari ini banyak muslimah jahitnya 3/4 supaya apa? Jangan tersinggung. Ustazah kan sayang sama ibu ya. Sekarang suruh tutup tuh telinga, aurat, leher. Nirulah jilbab yang model apa? Anting-antingnya di luar. Di sini dipasang. Macam mana tuh Bu? Niru siapa? Ya Allah. Terjajahlah kita sudah fashion itu. Kalau kita belum pakai gaya model yang kayak di TV, kita seolah-olah minum. Oh mau minum. Mau ke sana lagi. Oh iya, makasih. Astagfirullah. Kalau kita pakaiannya nggak kayak mereka, kita anggap nggak normal Bu. Maka saya nggak boleh sih sebenarnya makanan itu sehat. Tapi kalau yo kadang pokok alhamdulillah kalau rapat yo langsing Bu. Bu anwai nek kalau langsing jur kalau kepencut pengen gue celana pensil Bu. Maka saya syukur ya Bu. Mungkin nek kalau gue celana kan jadi ini celana bombong. Bombong kan kang dawur tekan ngisor, bunder kabeh. Nek pensil kan kang dawur tekan ngisor. Saya kadang alhamdulillah apa-apa lah. Konek nyong awake merek yang kuno bukan bayi nyong jur pengen go. Ya Allah, tapi ketemu ibu salah Eva. Ayo kita minta istiqomah. Ini bukan untuk berbangga, ini dalam rangka kami beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita ketemu dengan teman-teman yang masih pakaian seperti itu, rangkul peluk, sayang Ustazah Eva. Tidak pernah beda-bedain. Tapi ini dalam rangka Ustazah Eva amar ma'ruf nahi. Kaya apa pakaian kita dijajah Bu? Napa melih warna sapa Bu? Napa dodolan napa sing mboten payu teng mriki Bu? Elek kudung model napa? Kudung model sing pundake ketok dadane ketutup ono. Iki ta Bu? Wis pokoke model apa mawon teng mriki Bu? Kita sudah terjajah. Sudah benar baju kayak gini dikebelakangi. Apalagi Bu, dan kita udah belajar toh, wong wadon niku seneng keindahannya tuh nampak. Makanya coba pakai bros cantik toh. Iya Bu, sini jilbabnya ada hiasannya. Dulu di sini peniti aja yang metu napa nih Bu? Kantil-kantile. Zaman biyen didom, susui dome dalai napa tuh. Karena perempuan itu memang seneng dengan apa Bu? Keindahan. Dulu yang namanya selokop niku yang mulus. Seniki selokop niku, jeroan niku ada rinyih-rinyihnya. Ya kan Bu? Karena perempuan itu suka dengan keindahan. Pokoke wong wedok niku seneng. Mongko sing paling dipengaruhi masalah pakaian niku wong wadon mawon. Wong lanang niku klambine ya niku-niku. Harep kepripun modele Bu? Takziah, kondangan, yasinan, tahlilan niku klambine padha Bu. Tapi ibu pagi PKK, sore Dharma Wanita, siang pengajian, malam yasinan, itu bajunya apa Bu? Beda semua. Maka gampang. Caranya menghancurkan umat Islam, ndak usah ngajak perempuan-perempuannya itu pada pergi ke tempat ibadah mereka, ndak usah. Hancurkan saja lewat makanan, setelah itu hancurkan mereka lewat pakaian. Jadi malu kalau pakai jilbab kayak gini, keton dua. Mana dunia nawang lambene gede temen karo rokok.
Gede-gede mereka ya rokok lah. Biar apa rokok sih Bu? Ibu-ibu jilbabnya jangan gede-gede nutupi rating. Sehingga ratingnya kanan kiri itu nggak kelihatan karena aku tutup apa Bu? Ini mengingatkan buat ibu-ibu, jangan mentang-mentang jilbabnya gede pakai motor ratingnya dia apa Bu? Tutupi biar motornya syar'i gitu Bapak ya Bu. Kamu diinjak gini biar ratingnya kalau kanan yo kelihatan, ke kiri yo. Yang depan ini ngeten ke ban boten kenang kenal pot, kayak nek motor boten metik kan boten apa? Kenang ruji. Jangan egois mentang-mentang bajunya besar ratingnya nama Bu. Tutupi. Nah, ratingnya juga biar menutup aurat. Jangan, Ibu jangan kayak gitu. Ibunda fashion. Yang ketiga fun. Saya baru dapat oleh-oleh kepala sekolah kami kemarin ikut acara di Solo. Lalu beliau mendapatkan ceramah dari Profesor Abdul Mukti. Ada bedanya belajar dengan fun dan belajar dengan joyful. Yang satu joy, yang satu fun. Apa kata beliau? Fun itu bahagia yang lucu-lucu. Yang gak ada maknanya. Yang penting apa Bu? Haha, kalih, hihi, kalih, hehe. Niku napa jenenge? Tapi kalau joyful, itu bagaimana anak belajar itu menikmati. Oh volley belajar gerak. Oh dia matematika belajar berpikir. Oh dia bersihkan kelas, dia ada bergerak. Itu namanya joyful learning. Beda dengan fun learning. Jadi sekarang kalau perayaan 17 Agustus ini ku joyful. Napa fun Bu? Kita dijajah lewat apa tadi Bu? Kita dijajah yang penting haha sama walaupun caranya nggak ada maknanya. Lihat ketika sahur wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar ketika sahur. Ketika buka puasa, doanya orang buka puasa itu mustajabah. Tapi di layar TV kita diajak haha. Ayolah, ayo yang penting enjoy your life. Fun, bos, anggere bahasa Inggris pokoknya. Jadi ada bedanya fun dengan apa? Dan fun ini Bu, yang penting bahagia itu dijajah sama kita Bu. Ayolah healing. Ada psikologi Bu, ada Purinis. Healing itu kalimat buat siapa sih Bu? Orang yang sakit apa Bu? Jiwa. Bahasa Jawa jiwa niku cok dibahasakan apa Bu? Mazo healing. Ya kena ngapa kasih emang healing? Healing itu penyakit apa Bu? Jiwa. Kita kata-katanya aja udah ikut. Yang penting ngikutin kata-kata mereka. Kita nggak tahu artinya hilang, healing, fun. Ayolah yang penting happy-happy. Ayolah usada sesekali loh biar fun gitu loh. Ingat Bu, fun itu lucu-lucu yang nggak ada apanya Bu. Yang penting apa? Tapi kalau joyful learning itu adalah pembelajaran. Ibu ini guyu. Tapi saya pengen mengajak ibu bukan hanya fun ini Bu. Tapi kita guyu. Oh yang guyu awake. Gue sing kayang kuno ke dewek Bu. Dan fun ini dijajah lewat mana? Salah satunya adalah lewat film. Masya Allah. Lewat apa Bu? Dibuat remaja kita nunggoni film Korea yang serinya berapa Bu? Saya dulu pernah, kan saya kemarin ada pengakuan dosa. Saya dulu nonton film Korea judulnya Boys Over Flower. Sama itu, yang chef itu loh Bu. Yang orang Korea masak-masak pakai chef lama itu loh. Gunjamdi napa-napa nih kok. Yang pakai kecap yang ditenggelamkan di bumi terus di sebuah kerajaan. Itu saya dulu nonton itu Bu. Janggem. Bagus ya. Dulu saya bilang bagus. Belum tahu ilmunya. Saya habiskan sekian banyak jam buat nonton kayak gitu. Ya Allah astagfirullah. Maka ngaji itu bukan membuat kita merasa lebih baik. Ngaji itu membuat astagfirullahaladzim. Nyong jambian kang kono. Lucu eram. Ketemu batir sing dongengna Boys Over Flower. Ya Allah. Ya Allah. Pun Bu. Ku tersanjung, ku jatuh cinta, ku tersanjung. Oh, gitu Bu.
dimui lu Bu. Kalengane nek pas lagi bersambung ke pas ceritanya lagi pol panase penasarane bersambung jur penasaran ngesuk dimpeni aja kasih mulai nih dereng zaman YouTube yang bisa disetel dua dina ketinggalan rasanya pripun Bu. Oh dulu lebih dulu lagi Nini Pelet. Nah radionya jam 1 Bu. Enggak apa-apa, itulah kenapa kita ngaji supaya hari ini kita la ilaha illa anta subhanaka. Ya prige maning wong biyen gorong ngerti ngel mune. Nonton film, Bu. Buku nggak pernah dibaca. Profesor Haidar Nasir itu Bu, beliau menulis Bu, jangan lewatkan 1 menit pun tanpa literasi, Bu. Jangan lewatkan 1 detik pun tanpa ilmu. Ya Allah, hari ini apa itu yang kita WA langsung dijawab itu Bu? Beda kemampuan berpikirnya dengan orang baca tuh kan kayak dialog Bu. Ngobrol dia sama buku, oh iya ya, astagfirullahaladzim. Kalau pas ngomongin tentang suami jadi guyu-guyu sendiri. Pas istri, astagfirullahaladzim. Orang baca tuh kayak orang ngobrol Bu. Kita hari ini, kita semangat membacanya dikikis. Dengan hanya kita dibuat nonton aja. Maka otaknya malas berpikir. Ya Allah. Maka kita disuguhi film yang bau panjang itu Bu. Supaya kita tuh nggak mikir, orang Islam nggak mau belajar, waktunya habis buat nonton film, nanti ketemu teman didiskusikan, mana artisnya bawa boneka ditiru, artisnya tasnya merek apa ditiru, artisnya nganggo wedak apa ditiru, artisnya sambonya apa ditiru. Itu loh penjajahan. Dan fun itu dijajah lagi lewat music. Lewat nama Bu? Musik. Bagaimana hari ini anak-anak kita lanyah nembang tembangan Korea Bu. Tapi mungkin baca Qurannya belum napa Bu. Anak-anak saya sendiri Bu. Kamu nyanyi apa Dek? Tak sekarang. Ulangi lagi kamu nyanyi apa? Lah kok iso yo apal koyo ngono Bu. Karena yang ditonton niku Bu. Ya Allah. Anak-anak kita sekarang tahu lagu apa. Penyanyinya ini lagu ini. Kemarin saya lihat tayangan Bu. Ketika Ustadz Hanan Ataki datang itu mbak-mbak pada niki HP-nya pada diberikan Bu. Terus saya bilang, ya gue apa bedanya kalau saya ngalun-alun artisnya tekan Jur. Masa si muslimah kalau ustadznya datang kayak gitu Bu. Harusnya kan ustadznya datang malah gini Bu. Menundukkan apa Bu? Betul Pak, ini malah ustadznya datang malah, Ustadz. Sambil lama Bu, ya Allah Ustadz. Dan kayak gitu. Kalau yang isi muda, duduk di mana? Yang di depan siapa? Kita dijajah lewat musik Bu. Ya Allah. Idola anak kita siapa Bu? Ya Allah. Hari ini jajan-jajan itu hadiahnya itu Korea. Anak-anak kita macam nopo-nopo Korea. Udah gak tahu lagi tuh siapa Salman Al-Farisi, Salahuddin Al-Ayyubi. Pun lah. Walaupun kita gak Salman Al-Farisi. Zaman biyen kita belajar PMP. Pendidikan. Apal apa Imam Bonjol. Terus pahlawan Sudirman. Cutnya apal tenan Bu. Perjuangan anak hari ini ya anak kita enggak tahu kayak gitu Bu. Taunya Lee Min Ho, Go John Pyu. Ya Allah Blackpink apa mulai Bu? Ya Allah. Sudah sadar kalau kita terjajah Bu? Anehnya kita sukarela terjajah Bu. Apa bentuk kita sukarela terjajah? Ya ditiru. Labubu milu kabeh. Ya nek sing tiru cah cilik tekali urep apa jenenge mawon cah. Tapi mencoba kita, nak itu tuh budayanya orang itu. Gak perlu punya boneka labubu, boneka kamu wis sak lemari. Ibu sing tiru malah. Ya, Bu. Apalagi yang gini-gini itu, Bu. Gimana, Bu? Ya Allah. Dengan sukarela kita ikut. Itu namanya monggolah kula dijajah mawon. Sudah open kita Bu. Tidak ada nilai lagi di dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Kita ikhlas betul disebut sebagai bagian dari mereka. Kula mboten niat Pak Us. Tadi apa kalau walaupun nggak niat disebut apa Bu? Tasabuh.
Apa meneh? Ya. Ibu, kenapa sih Ustazah? Emang bahaya kalau cuma niru-niru kayak gitu? Emang kalau kita niru-niru pakaiannya tuh bahaya? Kan yang penting hatinya. Hati saya kan tetap Islam. Walaupun penampilan saya, what? Teko itu hanya mengeluarkan apa Bu? Gak ada teko isi susu ngebalakan kopi. Gak ada. Teko isi kopi metune tetap. Maka ketika luarnya kita tampilannya kayak gitu, berarti dalamnya apa? Ya kayak niku. Lahir itu hanya perwakilan dari iman yang ada di dalam apa Bu? Ingat loh Bu, iman itu ngerem Bu. Tadi tuh ya ayuhan nas makan yang halal. Tapi kalau orang yang beriman udah direm, halal itu udah lewat. Giliran cari yang thayyib. Monggo luarnya kita ini, Ustazah emang bahaya cuma niru-niru kayak gitu. Kan cuma niru-niru aja. Yang penting kan, ingat tuh, teko tidak pernah mengeluarkan kecuali, maka lahir itu gambaran dari apa Bu? Maka kalau kita meniru mereka secara lahir, itu artinya batin kita pun ora apa-apa kaya ngono. Ora apa-apa lah, mung kaya ngono. Paling tinggal diganti aja happy birthday, ganti napa Bu? Happy Milad Mubarak kan yuk ketok syar'i kan gitu Bu, Masya Allah. Kondisi dalam hati kata Ibnu Taimiyah memicu perkara-perkara lahiriah dan perbuatan-perbuatan yang terjadi pada lahiriah memicu perasaan dan kondisi dalam hati. Ya Allah, apa bahayanya meniru potongan rambut, pakaian atau hal-hal yang semisalnya? Masya Allah, Ibunda, karena kata para ulama yang namanya lahir dengan batin itu apa Bu? Terkoneksi. Sekarang lihat yang cukur dikasih jalan tuma siapa Bu? Orang Islam. Apa itu namanya cukuran apa? Namanya qaza. Itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, nggih napa? Kula dereng ngertos. Nanti ibu ditanya sama malaikat, kenapa kayak gitu aja sampai nggak tahu? Sing mbok sinauni niku napa mawon? Jangan biarkan anak kita cukur di zigzag di sini Bu. Saya kalau ada karyawan, dia tumane pirang-pirang Pak. Jadi kaling cukur semang dalai dalan, tume Bu. Niku nggak liwat no Bu. Masya Allah. Dilarang itu. Belum lagi kita bicara hal yang lebih luas lagi. Bagaimana umat Islam sekarang jadi umat yang bebek. Bebek ini kenapa Bu? Bebek itu kalau satu ikut ke sana, rekutuk, milu, kabeh. Anggerana sing kandel sisi niku dianggap bebek orang pinter Bu. Wong batire milu merana malah. Padahal dalam Islam ibu nggak harus ikut yang banyak itu. Walaupun sendiri kalau tegak wa antumul a'launa in kuntum mukminin, dan kita adalah derajat yang paling tertinggi kalau kita memegang Islam menjadi orang-orang yang beriman, dan kita tidak bisa menolak budaya-budaya tadi itu Bu. Saking dahsyatnya pengaruh hari ini Bu, kecuali kita ditolong oleh Gusti. Maka jangan lupa setiap kita ngaji, kita tuh minta sama Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak bisa nolak kita nggak bisa tegak nyongraban milu-milu yang kono Bu. Masya Allah. Mbak Ina salon muslimah tuh udah mulai berdakwah. Ketika pengantenan pelan-pelan diawali dari no cukur alis. Pilihannya dua, no cukur alis and no bulu mata. Itu bagian dari dakwah. Masya Allah. Pelan-pelan nanti ada yang pokoknya udah no cukur alis, no bulu mata, nanti suwi-suwi nopo. Saya bilang sama WO ketika Ustazah boleh kasih testimoni. Niki jan WO ini pun pol topek. Ustazah Eva teka selamat datang. Aslinya kula mboten pati seneng Bu. Sebab nek teng VIP mboten saged munduti liyane Bu. Mong niku tok nggih Bu. Bercanda Bu. Maka kalau kondangan ditangkap kursi VIP niku ukur menune niku tok nggih. Nek lenggah kalih batire pengen apa? Es krim merono. Pengen somai merono. Pengen sate? Mboten bercanda Bu. Apa hubungannya dengan WO? Saya pernah bilang, Mas, Mbak, coba teng Wonosobo di anakna wedding syar'i. Bukan yang harus gimana-gimana, enggak. Contohnya aja sepele, dipisah tamu laki-laki dan itu masih berat pun
setunggal mawon jenengan ling carane dakwah wong sing arep duwe gawe ken nyewa kursi sing akeh. Bagi saya itu sudah dakwah. Supados tamu nenek kondangan dahare kalih pun kita jangan langsung kalau syar'i itu harus dipisah. Jangan dulu, pelan-pelan mana yang bisa kita terapkan. Jenengan matur Bu, yakin kursinya cuma segini. Ibu lo undangannya segini, nanti udah berdiri lo Bu. Ibu nanggung dosanya. Ibu saestu nih kursinya. Begitu misalnya Bu. Kemudian kita tambahi lagi, napa dipisah mawon Bu, laki-laki kalih. Masya Allah, gak usah pakai sekat yang seadipura sampai gak kelihatan misalnya. Pelan-pelan dulu sekatnya pakai apa Bu? Pakai bunga. Ibu-ibu hanya salaman dengan yang wanita, bapak-bapak hanya bertemu dengan mempelai. Masya Allah, banyak lahan dakwah. Maka ibu-ibu yang guru, Masya Allah, ada dokter, ada perawat, ada psikolog, ada ibu rumah tangga, ada yang bikin kue. Bisa dakwah Bu. Salah satunya di box snacknya ibu, Bismillah. Bikin stiker kecil-kecil itu Bu, ditulisi Bismillah. Sehingga orang mau buka, nama nih Bu? Buka makanan itu nama? Masya Allah, maca donga. Gara-gara mau stikernya, yang salon, yang apa semuanya. Mayo pada berdakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ampun dadi wong FOMO utawi milu bebek tiru. Apalagi kan donga nengarep. Sekalian saja seperti Ratu Balkis. Wahai dewa matahari, beri aku hujan. Itu tontonan kartun Bu. Ketika Ratu Balkis tidak menyembah Allah tuh minta sama dewa apa Bu? Wahai dewa matahari, beri aku hujan. Masya Allah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sing sinten wonge memiripkan dirinya dengan kaum dalam perkara-perkara akidah yang dilarang, mongko dia adalah bagian dari kaum itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, nama dan peristiwa yang sama itu hanya kebetulan dan fiktif belaka, nggih Bu? Nggih. Sedaya lepat nyuwun pangapunten, semoga ada manfaatnya utamanya untuk kami yang bicara sebelum yang mendengarkan. Mari sampah kita bawa keluar, kita tinggalkan masjid ini dalam keadaan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.